Iren. Dan hari ini sesuai dengan judulnya, aku bakal ngasih ke kalian tips atau barang-barang apa aja yang kalian butuhin kalau kalian pengen mulai jadi YouTuber. Nah, menurut aku emang waktu yang tepat banget nih buat mulai jadi YouTuber, karena kebetulan orang-orang lagi di rumah semua, lagi butuh hiburan-hiburan baru. Jadi menurut aku ini adalah waktu yang tepat untuk kalian jadi seorang YouTuber. Tapi apa sih hal-hal yang kalian butuhin untuk menjadi seorang YouTuber? Ini bakal aku kasih tahu berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri dan apa yang aku bisa pelajari selama aku jadi YouTuber beberapa tahun ini. Begitu. Jadi kita langsung mulai aja ke produk yang pertama. Apa sih yang kalian butuhin? Dan aku bakal lihat HP aku karena aku udah tulis di notes. Takutnya kayak ada yang nyampur-nyampur gitu, jadi aku tulis di notes tadi malam ya. Aku mikir bikin konten apa ya? Konten ini aja deh gitu. Oke, yang pertama adalah hal yang paling dasar kalian harus punya adalah pastinya suatu alat rekam. Kalian bisa pakai HP kalian sendiri atau kalian bisa pakai kamera. Aku sendiri sekarang lagi pakai kamera, itu merek G7X Mark II dan itu harganya 7,2an seingat aku waktu aku beli. Kenapa aku pilih si G7X ini? Karena bagus dan juga emang compact banget untuk vlogging ataupun untuk ngeproduksi video setiap hari lah, kayak setiap minggu gitu. Jadi emang kameranya udah bagus dan gampang banget untuk bawa kemana-mana. Jadi buat aku bawa ke vlog juga udah enak banget. Sejauh ini sih aku belum kepikiran untuk nge-update kamera aku, karena menurut aku masih puas dengan kamera ini dan belum waktunya untuk nge-upgrade kamera sendiri. Tapi kalau kalian emang belum ada budget yang cukup, kalian cukup banget nih untuk pakai HP juga udah gampang banget kok. Jadi kamera belakang tuh udah bagus banget ya, kamera belakang HP mau Android, Apple, itu menurut aku udah bagus banget. Jadi kamera belakang menurut aku udah oke banget untuk mulai suatu YouTube. Terus selanjutnya udah punya alat rekam. Sekarang adalah, jadi kalian harus punya aplikasi edit guys. Ini juga penting banget ya, karena udah upload video masa didiemin gitu aja, nggak mungkin kan. Orang pengen nontonnya kayak satu video yang udah jadi. Jadi ada dua option, kalian bisa pakai HP kalian sendiri seperti biasa, atau kalian bisa pakai laptop nih, aplikasi di laptop. Nah kalau untuk HP sendiri, di HP udah banyak banget juga, di App Store, di Play Store itu udah banyak banget aplikasi edit video, dan menurut aku udah gampang banget untuk ngedit video. Jadi setelah kalian rekam pakai HP, kalian bisa langsung nih edit di HP sendiri juga udah gampang banget. Tapi kalau kalian pengen pakai laptop biar kualitasnya lebih bagus, kalian bisa pakai aplikasi sesuai dengan tipe-tipe laptop yang kalian punya sih. Karena kalau aku sendiri Windows, aku pakai Sony Vegas. Kalian bisa juga pakai Adobe Premiere, tapi itu size-nya gede banget, jadi aku sendiri juga nggak pakai Adobe Premiere karena laptop aku nggak kuat. Kalau kalian pakai MacBook, kalian bisa pakai Final Cut, iMovie, dan lain-lain. Nah, cara editnya gimana sih kak? Kalian bisa langsung nonton aja ya di YouTube, udah banyak banget. Kalau kalian pengen pelajarin cara edit YouTube, aku sendiri juga otodidak. Aku sendiri belajar juga dari YouTube, cara nge-cut gimana, cara nge-render gimana, cara nge-input foto di video gimana, itu udah ada semua di YouTube. Jadi kalian bisa langsung search aja kayak cara crop video di Sony Vegas biasanya kalau kalian pengen pakai aplikasi Sony Vegas seperti itu. Nah, itu udah. Sekarang adalah isi konten YouTube. Ini kalian udah punya dua hal ini yang emang harus banget kalian punya, alat edit dan juga kamera. Sekarang kalian harus tahu nih isi konten YouTube kalian apa, kategori channel kalian apa, kayak cooking kah, atau lifestyle, atau beauty, atau gaming. Menurut aku tuh udah penting banget kalian punya kategori sendiri tentang YouTube kalian. Jadi selain bikin viewers nggak ribet juga untuk carinya, untuk pengen nge-subscribe-nya, karena menurut aku beberapa viewers juga pasti nge-subscribe-nya itu tergantung dengan kategori yang mereka suka gitu. Jadi kayak kalau mereka sukanya masak, mereka bakal nge-subscribe-nya ya kategori masak doang. Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan ya, tapi beberapa juga kayak kalau kontennya menarik, orang juga langsung auto subscribe sih. Selain itu, pentingnya untuk punya kategori di channel kalian sendiri itu juga untuk ngegampangin endorser. Jadi untuk endorser tuh bakal lebih gampang juga buat nyari kalian dan buat nge-endorse orang. Jadi kayak untuk brand skincare pengen nge-endorse YouTuber itu pasti nyarinya yang beauty. Jadi itu ngegampangin si endorser untuk cari
YouTuber mana yang mau mereka endorse itu bakal lebih gampang mereka carinya, begitu. Nah udah kayak gitu, sekarang kalian udah punya kategori nih. Kalian harus punya juga isi video yang berdasarkan kategori itu. Jadi penting banget untuk mempelajari juga isi video yang lagi in banget ya, yang lagi tren. Kayak sekarang misalkan lagi tren bikin kopi dalgona, jadi orang-orang lagi sering-seringnya nih, YouTuber pasti lagi banyak-banyaknya bikin tutorial cara dalgona coffee, itu pasti banyak banget yang search. Jadi mempelajari tren juga penting banget untuk seorang YouTuber menurut aku, begitu. Jadi kita ngasih ke orang-orang tuh konten yang mereka lagi pengen nonton, konten yang lagi pengen dia cari, konten yang menarik di mata mereka, itu penting banget menurut aku. Begitu guys, jadi isi konten, isi video harus tahu banget, kayak ya sesuai lah dengan kategori kalian, gak harus yang in juga ya. Kayak kalau kategori kalian gaming ya kalian masukin aja video gaming yang menarik menurut kalian, begitu. Nah selanjutnya udah punya video, kalian udah ngerekam nih kayak gini. Sekarang kan harus punya judul yang menarik. Judul nih penting banget juga, karena judul ini mempengaruhi views kalian juga. Karena judul nih apa ya, harus sesuai dengan video kalian pastinya, dan juga lumayan clickbait sih menurut aku. Tapi clickbaitnya tuh harus sesuai dengan isi videonya juga ya, jangan clickbait doang. Jangan kayak biar orang ngemencet doang padahal isinya bener-bener beda, jangan kayak gitu guys. Jadi harus clickbait tapi emang sesuai dengan isi konten kalian sendiri, begitu. Judul itu juga penting banget karena orang kebanyakan nge-view kalian tuh berdasarkan search box. Jadi kayak aku juga suka search kayak gimana caranya tie-dye shirt gitu. Jadi YouTube langsung munculin nih video-video yang sesuai dengan aku search. Jadi judul tuh penting banget sesuai dengan isi konten, dan lumayan clickbait itu penting banget karena mempengaruhi views, mempengaruhi pencarian juga. Jadi kebanyakan kan orang nonton YouTube kan karena emang mereka butuh sesuatu kan, kayak mereka lagi pengen bikin dalgona coffee, mereka bakal nge-search cara bikin dalgona coffee, begitu, ngerti kan? Nah udah punya judul, pastinya harus punya thumbnail yang menarik juga. Menurut aku thumbnail menarik emang bener-bener penting banget juga, nggak boleh ngebosenin, nggak boleh terlalu polos menurut aku, dan punya teks-teks yang sesuai dengan judul juga ya, jadi yang mendukung judul juga lah, begitu. Jadi menurut aku thumbnail ini bisa kalian edit langsung dari HP aja. Aku sendiri juga dari HP kok, jadi nggak usah ribet-ribet banget lah menurut aku untuk ngedit-ngeditnya. Kalau kalian nggak mau terlalu ribet, bisa langsung dari HP karena aplikasi HP juga udah pada canggih-canggih semua, udah pada ada semua. Pokoknya udah gampang banget lah dilakuin sama HP, begitu. Setelah itu kalian udah punya produksi video, udah punya thumbnail, bla bla bla, itu sekarang adalah suatu hal yang kalian harus tanemin sendiri di diri kalian sendiri. Nah untuk jadi seorang YouTuber, kalian harus punya niat yang kuat, bukan kayak angin-anginan atau ya cuma ngikutin tren aja, orang lagi sering-seringnya bikin YouTube jadi kalian ngikut bikin YouTube gitu. Jangan guys, karena menurut aku jadi YouTuber juga harus konsisten, karena itu emang penting banget untuk jadi seorang YouTuber, konsisten. Jadi kalian konsisten upload video setiap minggu atau setiap 3 hari sekali. Kayak aku sendiri, aku sekarang udah konsisten untuk upload video setiap 2 hari sekali. Jadi konsisten tuh penting banget untuk dari seorang YouTuber, karena menurut aku emang penting aja gitu ya orang-orang. Jadi oh tahu nih orang tuh emang gak angin-anginan, dan jadi senang gitu sama kita, jadi subscribe kita, begitu guys. Itu sih menurut aku harus punya niat yang kuat. Jadi kalau kalian udah punya niat yang kuat, pasti udah gampang lah untuk perjalanan suatu keinginan. Karena menurut aku emang semua yang kalian kerjain di hidup kalian tuh semuanya harus berdasarkan niat yang kuat. Kalau punya niat yang kuat, pasti semuanya bakal terjadi apa yang kalian inginkan, begitu guys. Gila ya, Karen Golden Ways. Dan yang terakhir adalah kalian gak boleh berpaku sama views, sama subscribers. Pokoknya jangan berpaku sama angka, karena sekalinya mereka turun, kayak views turun, subscriber turun, kalian bakal kesel sendiri, terus bawaannya nanti bakal males untuk produksi YouTube, bawaannya kayak nggak niat, jadi akhir-akhirnya kalian nggak bakal produksi YouTube lagi. Jadi menurut aku jangan berpaku sama angka. Kebanyakan orang bikin YouTube sebenarnya emang sih berpaku sama angka, kayak pengen penghasilannya yang pertama, pengen terkenalnya, pastinya aku udah tahu banget lah. Aku sendiri juga sempat mikir kayak gitu untuk jadi seorang YouTuber. Tapi intinya di sini tuh kalian pengen sharing sih sebenarnya, untuk sharing apa yang kalian tahu, jalan apa yang kalian emang passion gitu loh.
Kalau aku sendiri emang suka untuk ngomong ke kamera. Jadi aku jalan YouTube tuh seneng gitu loh guys. Bukannya kayak aduh gue males banget bikin YouTube, aduh males banget. Karena itu kalau kalian berpaku sama angka, berpaku sama views, subscribers, apa-apa pasti bawaannya males, gak konsisten. Dan itu bukan sesuatu yang diinginkan guys. Jadi janganlah kalau kalian pengen jadi YouTuber, jangan berpaku sama angka, jangan berpaku sama views, jangan berpaku sama subscribers, karena itu bakal bikin kalian sendiri down gitu kalau sekalinya viewsnya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Asalkan konsisten, pasti lama-lama channel kalian bertumbuh. Aku udah yakin banget, pasti aku jamin banget kalau kalian konsisten, pasti YouTube kalian bakal berkembang guys. Jadi harus konsisten lah, emang harus konsisten. Semua yang kalian lakuin di hidup harus konsisten guys. Oke, jadi jangan jadi YouTuber musiman gitu guys. Dan yang terakhir adalah kalian harus punya ini sih, harus punya YouTube Studio. Jadi aplikasi ini menurut aku penting banget juga kalau kalian jadi seorang YouTuber, karena kalian bisa ngemantau komen yang masuk, bisa mantau kayak semuanya perkembangan channel kalian tuh bisa kalian lihat di aplikasi ini. Jadi kalian harus punya juga untuk jadi seorang YouTuber, biar kalian bisa mantau channel kalian perkembangan kayak gimana, ngebalesin komen-komen orang. Jadi kalian bisa masang strategi juga. Terus gitu sih, gitu guys. Jadi itulah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber menurut aku sendiri. Ini aku pelajarin karena aku juga udah lumayan lama jadi YouTuber. Jadi itulah hal-hal yang aku bisa pelajari sejauh ini. Maaf banget kalau ada yang kurang atau gimana. Aku udah berusaha nih untuk share ke kalian hal-hal apa aja yang kalian butuhin untuk jadi seorang YouTuber. Semoga ngebantu teman-teman semua yang pengen jadi YouTuber gitu kan. Jadi begitu. Dan kalau kalian pengen aku bikin konten kayak gini berhubungan dengan YouTube, kan sekarang aku udah sharing nih tentang tips gimana jadi YouTuber, gimana mulainya, apa aja yang kalian butuhin. Kalau kalian pengen aku ngebahas sesuatu lagi tentang YouTube, kalian bisa komen aja di bawah sini. And begitu aja sih, semoga bermanfaat sama teman-teman semua. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini ke teman kalian yang emang lagi pengen produktif di masa-masa COVID-19 gini, lagi gabut di rumah, pengen jadi YouTuber. Bisa di-share juga ke teman-teman kalian. Semoga suka. Kalau nggak suka juga di like. Jangan lupa juga buat di subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama video terbaruku. So see you guys next week in my next video. Bye guys.